Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, special episode short documentary Panji Pragiwaksono Komoi Do Menoi. Panji adalah sosok yang sangat inspiratif dan selalu membuat gue excited untuk ngobrol bareng. Dan di Ngobrol Sore Semaunya kali ini, gue ingin mengajak kalian melihat sejarah baru di industri stand-up komedi Indonesia, yaitu Komoi Do Menoi Show di Istora Senayan, Jakarta, di mana lebih dari 8.000 penonton hadir untuk menonton seorang Panji Pragiwaksono. Hai Mas Panji. Hai, apa kabar? Banyak basa-basi di awal kita ya. Maaf ya. Thank you. Oh, gue yang terima kasih dong. Makasih banyak. Ini spesial loh. Ini pertama kalinya NSS bikin short documentary. Cuma buat lo doang. Gue rasa kalau bukan karena kita berteman dari SD sih gak kayak gini bener, ya. Bener. Sangkatan banget nih. Mas, thank you by the way. Anytime. Lo baru mendarat nih? Enggak, mendaratnya sebenarnya 2 malam yang lalu. 2 malam yang lalu. Ya. Terus ya lagi sebenarnya di luar ini gue sebenarnya ngendon di dalam kamar aja. Okay. Sampai akhirnya mesti manggung ya. Bentar lagi loh, 2 hari lagi. Betul sekali. To your special stand-up comedy. Betul. Di Istora Senayan. Yeah. Perasaan lo gimana sekarang? Sejujurnya sih nggak sabar. Karena ini sebenarnya harusnya 2020 kan. 2020 terus tertunda. Tertunda setahun, tertunda di tahun kedua. Sekarang udah 2 hari lagi, jadi udah ketunda 2 tahun, sekarang 2 hari lagi, jadi sebenarnya sih nggak sabar pengen manggung. Gue sih siap. Semoga lancar ya semua Mas. Amin, tapi kalaupun nggak lancar, semoga punya kemampuan untuk mengatasi tidak lancarannya. Amin. Nama stand up comedy special lo nih agak susah ya. Gue dari tadi Judulnya itu prank dari gue kepada orang. Prank ya? Iya. Nah, gue sih bisa ngomongnya. Tapi gue tuh kalau ngomongnya kayak agak gemes gitu. Jadi gue bisa baru kayak kan gue sambil baca ya. Iya. Kan coba lo ngomongnya gimana? Komoi Do Menoi. Ya kan? Komoi doi menoi. Do Menoi. Do Menoi. Komoi doi menoi. Iya, gue senang. Nah, gue tuh bisa kali kalau gue sopan kayak gemes kayak Komoi doi menoi gitu. Boleh, ya kan? Komoi doi menoi boleh. ya. Ya. Oke. Bagus kok itu. Bagus ya, lumayan ya. Iya. Emang gue sebenarnya usil aja. Sebenarnya nama tuh gak terlalu penting. Yang penting si Panji ada show di Istora. Udah gitu doang. Gue tuh nyebelin banget sih. Ya karena gue seneng ketika Komodo ngondoy, terus komedo di manoi, meninggoy gitu-gitu. Ada artinya gak sih? Ada. Apa? Komoi do menoi itu bahasa Yunani. Oke. Artinya objek tertawaan. Itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh Aristophanes. Aristophanes itu disebut sebagai the father of comedy. Dia adalah orang pertama yang membuat komedi seperti yang kita tahu sekarang. Oke. Zaman dulu dia bilang komedi itu butuh objek tertawaan. Makanya ketersinggungan itu selalu ada resikonya. Oke. Yang gue pengen sampaikan dengan menggunakan itu sebagai judul, selain karena gue seneng ngeprank, adalah jangan berharap pelawak nggak menyinggung. Itu resikonya. Karena untuk tertawa tuh harus ada objek yang ditertawain. Orang, kejadian, tempat. Selama ada objek tertawaan, maka resiko itu selalu ada. Karena kan belakangan ini kan pelawak kan selalu jadi kasus. Betul. Indonesia tuh ngelihat pelawak tuh kayaknya tukang jadi gara-gara gitu. Padahal kami nggak pengen, cuma pengen bikin ketawa doang gitu. Jadi itu ada. Lo kan sering juga ya kena kasus kayaknya. Loh, kayaknya gue pertama kali muncul di lu ngomongin kasus gue kan. Iya, yang 0044 itu. 044 itu. Betul, iya. Dulu gue bukan suka bikin kontroversi. Kontroversi terjadi padaku, Putri Tanjung. Gue tuh kemarin, gue seneng banget pas lu chat gue. Tadinya kan emang lo ada sebuah program lah ya, yang harusnya gue ikut serta, tapi gue gak bisa karena gue harus ke Surabaya. Tapi gue masih pingin banget to be a part of your journey lah, makanya kita bikin short documentary ini buat lo. Tapi yang gue kemarin lumayan agak kayak menyentuh di hati gue, lo bilang bahwa kayak Put ini tuh acara gede banget buat gue, bukan karena ini sold out, bukan karena ini di Istora, tapi karena ini ya sesuatu yang besar lah buat gue. Ceritain dong Mas Panji ke teman-teman kenapa acara ini di Istora super special buat lo.
ada hubungannya sama Glenn Fredly meninggal. Gue mengagumi Glenn Fredly, gue anggap dia abang gue. Gue kayaknya dikit lagi jadi orang Ambon juga nih gue. Saking temen gue orang Ambon semua, tapi Glenn itu jadi guru gue untuk banyak hal. Glenn itu selalu kalau bikin konser tuh yang dia pikirin tuh experience. Kreatif banget ini orang. Gue bahkan pernah duduk ngobrol sama dia 2 jam cuman nanyain, kenapa sih lu kalau bikin pertunjukan tuh pengalamannya harus unik. Glenn tuh punya konser di Istora juga, di mana abis dia manggung nih, kelar dia manggung, dia habis manggung full band, lagu terakhir itu cuma akustik sama Andre Dinut. Satu Istora nyanyi-nyanyi, selesai, penonton bubar. Pas penonton keluar, di luar ada panggung lagi, udah ada Glenn Fredly lagi manggung 5 lagu lagi. Jadi ternyata ketika lagi akustik, band itu lari keluar, setup di depan. Pas dia kelar, dia juga lari sama Andre Dinut. Jadi bayangin jadi penonton, gue habis nonton konser 1,5 jam, pas keluar masih ada lagi gitu. Terus gue mikir nih dari mana idenya, dan terinspirasi. Dan ketika dia meninggal, gue terpukul sekali. Istora itu kemanapun gue pergi tuh gue selalu inget Glenn. Karena gue inget gue waktu itu pernah konser Soul Nation di Istora, Glenn jadi bintang tamu. Waktu itu dia pernah minta gue stand up. Gue pertama kali stand up di Istora tuh acaranya Glenn, Intimate Concert. Jadi buat gue ini spesial sekali karena gue sayang sama Glenn Fredly. Dan Istora jadi sesuatu yang besar karena itu pencapaian tertinggi gue. Gue gak ada cita-cita untuk manggung di GBK gitu atau di JIS sekarang atau apa gitu. Karena gak ada nilai historisnya. Gue pertama kali nonton sesuatu yang live juga di Istora. Ya gue nonton, nih, yang nonton NSS mungkin gak tahu. Dulu ada namanya Google Five sama Gaban, lu gak tahu tuh. Gue tuh pertama kali nonton, itu kayak Sentai gitulah, kayak Power Ranger tapi versi zaman gue kecil. Gue tuh pertama kali nonton live tuh di situ. Jadi itu historical sekali. Dan kenapa juga jadi spesial karena gue nggak tahu kapan gue mau manggung di sini lagi. Setelah karena gue kayaknya 6-8 tahun minimal gue di sana di New York. Sumpah? Iya minimal. Tapi lo bolak-balik dong? Kalau ada job yang nilainya oke, saya pulang ya. Tapi tadinya gue rencana buat 3 tahun, tapi sekarang kelihatannya 6-8 tahun minimal ya. Minimal, tapi kayaknya sih akan terus-terusan deh. Sampai gue akhirnya dapat special gitu, bisa bikin special di Amerika ya. Itu alasannya. Halo Mas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, banyak banget kamera mengikuti saya. Tadi lo bilang ngomongin soal experience kan. Menurut gue tuh salah satu kunci yang penting lah ya di apapun pertunjukan itu, apapun mediumnya memang harus ada experience tertentu. Nah, untuk acara lo, gue mau tahu dong kayak walk me through your creative process sampai akhirnya ada acara ini. Tadi gue cerita bahwa gue pertama kali manggung di Istora Senayan di konsernya Glenn. Itu berhasil pecah sekali, padahal gue manggung cuma 5 menit. Pas turun tuh, itu di kepala gue langsung gue harus stand up dengan usaha gue di sini. Ini tahun berapa ya? Ini tahun 2011. Sejak itu, gue langsung mikir apa yang mesti gue lakuin untuk bisa sold out Istora Senayan. Jadi abis itu gue disiplin bikin pertunjukan. Tadinya 400 penonton, jadi 800, jadi 1200, jadi 3500. Terus aja sampai akhirnya bisa di level Istora Senayan. Ya nyewa adalah satu hal, nyewa Istora. Tapi bawa orang untuk mau ngisi Istora adalah hal yang lain. Betul. Terus gue mikir gue harus dapetin perhatian orang. Kami itu di Comika Company, perusahaan gue itu, prinsip promonya tuh bikin yang mau nonton bisa nonton. Jadi kami gak pernah pengen manggil-manggil orang yang gak pengen nonton sebenarnya. Tapi yang mau ini mesti dibantu untuk bisa dengan dikasih tahu ada acaranya, dibikin persiapan dan segala macam. Abis itu pandemi datang. Gue sempat ragu, tapi kebetulan hubungan gue sama penikmat karya gue cukup deket. Jadi gue DM mereka, SMS, WhatsApp mereka, nanya, ini Juni tuh gue rencana buka penjualan, pandemi kan masuk Maret. Gue bilang, lu tetap siap bakal beli nggak? Terus mereka bilang, udah bang, udah disiapin dari Februari gitu. Sudah pas buka penjualan tiket, 2.000 tiket habis dalam 3 menit. Gila sih. Iya, gue juga kaget. Karena itu lagi bingung-bingungnya banget kan, ada yang nggak punya pekerjaan. Nah, sisanya sebenarnya hanya gimana caranya membuat hari itu tuh tak terlupakan. Maksudnya kalau lucu udah pasti, lu nonton lawak ya udah pasti lucu. Tapi kan kalau orang bayar 1,5 juta kan yang dia beli experience. Apalagi sekarang udah lazim dengan streaming. Betul. Gue percaya orang kalau mau nonton lawak doang mah streaming aja. Tapi kalau pengen experience komedi ya di off air. Akhirnya gue bikin panggung yang gak pernah gue lakuin, yaitu panggungnya di tengah, penontonnya mengeliling. Iya. Bentuknya itu kayak oktagon UFC gitu, karena secara materi stand up memang kayak nantangin orang berantem gitu. Mencoba untuk tes level ketersinggungan.
secara umum experience-nya kayak festival sebenarnya. Ada food truck, ada begitu banyak food stall, ada panggung lagi di luar, stand up Indo bikin acara. Pas mereka masuk ke dalam, gue kan nggak mainin musik-musik yang gue nggak minta license-nya. Yeah. Jadi gate buka jam 4, acara jam 8, akhirnya diisi dengan show juga di dalam, jadi kayak podcast gitu di dalam. Jadi orang sambil nunggu tuh sambil podcast gitu. Dan secara keseluruhan itu yang bahkan yang nonton live streaming pun ada rangkaian rundown sendiri gitu. Beda dengan yang ada di yang live. Iya betul. Supaya yang beli live streaming juga ada added value-nya. Yeah. Sisanya adalah hal-hal kecil yang nggak pernah dipikirin orang, kayak mulai tepat waktu walaupun belum keisi kursinya, terus menyiapkan daycare. Gue cukup bangga, kayaknya gue mungkin satu-satunya konser kesenian yang ada daycare-nya. Karena banyak orang tua yang bingung mau nitip anak kemana. Ya? Terus gue juga nyiapin tiket khusus untuk teman-teman dengan disabilitas. Jadi nanti kalau lu nonton tuh lu ngeliat ada area untuk teman-teman tuli, di depannya ada juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyaratnya yang mengartikan materi stand up gue. Nice. Ada deck untuk kursi roda, ada guiding block kami siapkan untuk tunanetra sekiranya mereka mau datang mandiri. Jadi hal-hal seperti itu supaya ini nyaman untuk semua orang. Oke. Untuk semua orang, semaksimal mungkin. Termasuk ada quiet room untuk teman-teman dengan disabilitas mental. Oke. Iya, kalau misalkan dia ada beberapa penonton, ada yang skizofrenik dan segala macamnya. Jadi kami siapkan juga gitu. Jadi biar inklusif untuk semua. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya nggak tahu teman-teman pernah ngerjain acara apa, berapa banyak, di mana aja. Tapi di acara ini tidak ada yang bekerja dan nanti nonton dia nggak pakai masker. Terutama yang merasa dirinya adalah bagian dari markas Comika. I don't know who you think you're working for, but you have to be the fucking best. You have to be the fucking best, markas Comika. You're working for the fucking best company dalam konteks stand up comedy. Tadi ngomong aja kemana dulu nanti anak datang ambil arsitektur sambil silam basul. Ini berarti epilog nggak ada meja? Nggak ada. Jadi kan kalau mau foto ya. itu jadi bagus kali. Jadi clean semua udah. Cek. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Kalau in terms of materi yang lo akan bawakan, apa yang berbeda? Wow. Gua rasa kalau gue naikin klipnya ke YouTube, kayaknya gue disamperin ke New York deh. Karena gue tuh udah berhenti mikirin perasaan orang dalam konteks lawak gitu. Dulu gue hati-hati banget sama joke gue, karena gue takut lu tersinggung. Oke. Tapi gue udah hati-hati aja, orang masih tersinggung kan. Iya. Jadi gue ngapain, ya udah ya. gitu. Yang penting gue tahu ini datang dari tempat yang baik gitu. Okay. Akhirnya gue ngomong cukup ngaco, dan yang paling beda adalah sekitar 20 menit pertama tuh gue ngetes level ketersinggungan penonton dengan nyela satu persatu. Wow. Jadi gue bener-bener ngomong sama mereka, gue lihat mereka, gue celah-celah gitu-gitu. Tapi dengan niat strangers dong ini. Iya bener, gue nggak ngerti, nggak tahu mereka semua. Jadi siapa. On the spot lah ya lo. Iya, improvisasi gitu. Itu mungkin experience yang paling. Selama gue bikin pertunjukan spesial 9 kali, nggak pernah ada sesi crowd work namanya yang selama itu. Oke, karena gue bukan stand up comedian ya, jadi gue pengen tahu ada nggak sih kayak teori di mana ada boundaries lo menyampaikan joke. Maksudnya gini, kadang kan lo udah bilang kan, lo juga udah gak mikirin perasaan orang, ketersinggungan orang. Tapi sebenarnya ada boundariesnya gak sih? Ini jawaban gue bukan jawaban semua pelawak ya. Okay. Menurut gue batasnya itu orang lain. Jadi kalau gue ngelempar sesuatu, ada orang yang tersinggung, di situ batasnya. Menurut gue. Orang lain gak ngerasa gitu soalnya. Orang lain ngerasa gak ada batas. Bercanda-bercanda aja. Dan ketika kita lempar joke, memang mungkin kita nggak ada batasnya, dalam arti kata kita nggak nentuin apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Tapi ketika lo lempar joke dan ada yang tersinggung, sementara niat kita sebenarnya bikin orang ketawa, sebenarnya itu batasnya. Menurut gue, wajarnya minta maaf. Oke, tapi kan lo banyak banget udah melampaui batas tersebut. Ya betul. Terus jadi itu teorinya nggak masuk di lo dong? Ya karena kadang-kadang kita tahu batasnya ketika kepentok. Oke. Nggak kelihatan sebelumnya. Dan kita susah untuk nebak, bener-bener susah untuk nebak. Gimana? Lu tahu nggak kalau istilah ayah tiri, ibu tiri itu udah nggak boleh? Nggak tahu. Itu tidak ramah SJW. Istilah ramah SJW-nya adalah ayah sambung, ibu sambung. Iya. Karena
gara-gara sinetron dan tayangan Ayah Tiri dan Ibu Jadi Tiri itu perspektifnya kesannya jelek gitu. Betul. Terus kan gue nggak tahu kan, gue lagi ngomong tiba-tiba orang tersinggung kan, karena gue nggak pernah tahu orang tersinggung karena apa. Jadi ya gue ngelempar apa yang gue mau aja. Tapi kalau misalnya ternyata orang ngerasa ini nembus batasnya gue, ya gue minta maaf. Gue akan minta maaf kepada orang-orang yang gue riffing. Ini udah nggak pakai. Kalau untuk show yang kali ini, keresahan apa yang lo bawa? Itu dia, gue resah sama orang yang berpikir bahwa pelawak itu naik ke atas panggung tuh misi utamanya tuh pengen bikin masalah. Enggak, menurut gue tuh gak pengen kayak gitu. Dan gue tuh sebenarnya mau bilang bahwa gue nggak setuju juga sama pelawak yang bilang orang nggak boleh tersinggung. Karena menurut gue, masa orang nggak boleh tersinggung? Tersinggung kan refleks menurut gue ya. Bener. Lu bisa bilang, enggak kok gue gak akan tersinggung, tiba-tiba lu trigger sama sesuatu kan betul. kita gak tahu gitu. Betul. Jadi gue pengen bilang juga sama stand up comedian, sebenarnya orang gak apa-apa tersinggung. Cuman, gak usah bilang-bilang kalau menurut gue ya. Karena di sosmed orang pamer, bukan pamer ya. Lu tersinggung, abis itu lu ke sosmed, hey guys gue tersinggung nih. Gara-garanya ina-inu pengen bawa rombongan gitu. Itu aja, dan gue sedikit ngomongin soal UU ITE juga. Yang jadi alat pukul balik orang tersinggung. Menurut gue ini susah banget. Dan bukan masalah UU ITE, masalah orangnya. Iya. Nggak ada UU ITE pun gue bisa aja pakai pasal pencemaran nama baik gitu. Iya. Tapi itu juga mau gue bahas. Tapi keresahan utamanya adalah soal ketersinggungan. Gue cerita soal kejadian orang tersinggung sama gue dan segala macamnya. Lama dong tuh acaranya. Udah lama bener. Kalau lo ngomongin. 1 jam 40-an durasinya. Nah sebenarnya rangkaian ini kan lo udah kemana-mana ya? Iya, 10 kota 10 sebelumnya. kota. So far, best city di mana? Jayapura. Oh iya? Iya. Karena nggak pernah ke Jayapura, betul. Nggak pernah ke Jayapura, pertama kali ke Jayapura, mereka juga seneng banget masyarakat Jayapura. Di Jayapura nggak pernah ada stand up comedian, tur ke sana tuh nggak pernah. Karena kalau teman-teman stand up comedian lain, mereka mikirin logistiknya. Mahalnya ke sana, susah. berbanding dengan berapa tiketnya gitu Betul. kan. Random mas. Kan perjalanan dari sana ke sini kan lama ya? 21 hours? Waktu itu gue 23 jam. 23 ya, 21 to 23 hours lah ya. Iya. Biasanya kalau di pesawat tuh, lo mikirin apa? Karena nggak ada internet ya. Iya. Sebenarnya di pesawat long flight, kan lu ngalamin ya pesawat jauh gitu kan lu ngalamin. Itu kan kayak, tapi gue nggak tahu lu ngalamin itu kayak ngendon di kosan. Iya benar. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, lu cuma bisa makan, tidur, nonton. Betul. Tapi di momen-momen lu udah males nonton dan males tidur, akhirnya yang gue lakuin itu biasanya mikir. Karena internet tuh ngeganggu banget sebenarnya. Iya. Internet tuh ngeganggu, disruptif terhadap. Gue setuju sih Iya. kalau ini. Iya. Jadi gue sering banget mikir apa yang mau gue lakuin tuh di pesawat. Sama. Ya diem aja. Di sini tuh ada active noise cancelling headphone tapi gak ada musik. Cuman diem aja mikir gue mesti ngapain. Kadang-kadang joke muncul ketika lagi di situ. Jadi ya kebetulan gue senang berpikir. Strategizing is my thing. Iya. Jadi gue pakai untuk itu. Biasanya gue cuma kuat nonton 2 film dan 1 dokumenter. Iya. Menurut gue di pesawat tuh me time yang terbaik sih. Iya betul sekali. Kalau nggak ada anak nangis ya. Terus lo kemarin yang dari sana ke sini mikirin apa? Joke. Gue ada joke baru untuk yang di Istora. Jadi, Oh ya? Iya, dari yang 10 kota itu ada beberapa, mungkin kalau dimenitin 10 menit doang. Tapi 10 menit itu nggak ada di kota sebelumnya. Gue taruh di Istora, gue mikirin joke. Mikirin gimana caranya. Susah soalnya. Susah karena gue nggak sempat ngelatih. Jadi nggak sempat di open mic-in. Jadi gue harus mikir di pesawat, gimana caranya ngukurnya. Sama mikirin epilog. Setiap pertunjukan gue di Jakarta tuh selalu ditutup sama sebuah epilog. Itu juga gue pikirin mau ngomongin apa. Apa harapan lo untuk ekosistem stand up comedy di Indonesia? Kalau harapan paling besarnya itu cuman bahwa orang yang bilang dia pengen jadi pelawak bisa terus jadi pelawak. Sebenarnya cuma itu doang. Oke. Gue sedih kehilangan orang yang tadinya melawak gitu. Maksudnya bukan cuma stand up comedian ya. Pada zamannya waktu kita kecil kita suka nonton banyak sekali grup lawak. Terus ketika mereka sudah tidak melawak, itu tuh gue agak sedih gitu. Karena nonton lawak tuh gak kayak nonton musik loh. Nonton lawak tuh responnya tuh cuman ketawa. Pas lu ketawa tuh lu lupa lu punya masalah apa. Dan lu lupa strata ekonomi lu. Pokoknya ketawa aja. Terus gue cuman pengen orang yang seneng lawak terus bisa jadi pelawak. Udah itu doang. Tapi
garis besarnya, gue tuh cuman berharap bahwa setiap kali gue punya pencapaian baru, mimpi-mimpi mereka juga terbarukan. Oh, ada yang bisa bangun di Istora, berarti gue bisa bangun di Istora. Karena gue nggak spesial. Orang, bahkan stand up comedian Indonesia juga akan bilang, Panji sebenarnya nggak lucu-lucu amat. Yang berarti kan kalau gue nggak lucu-lucu amat, gue bisa nyampe ke sini, berarti kan ada hal lain selain lucu yang mesti lu miliki gitu. Nah, gue berharap mereka juga mikir ke sana, si Panji nggak lucu-lucu amat bisa, pasti gue juga bisa gitu. Atau si Panji bisa berkarir di New York, harusnya gue juga bisa. Udah gitu doang. Dan kalau yang gue capai bisa jadi pemantik cita-cita mereka, Indonesia akan baik-baik aja, pelawaknya akan ada terus. Bukan cuma ada satu, di situ ada Madura, di mana ada Madura, di situ ada satu. Pertanyaannya, kenapa gedung satenya di Bandung? Resolusi lo untuk 2023 apa? Gue pengen jadi suami yang lebih baik. Gue bisa bilang gue stand up comedian yang oke lah. Pindah ke New York itu kepegang lah apa yang mesti gue lakuin. Tapi menjadi ayah dan menjadi suami itu gue baru sadar tuh nggak kepegang banget nih. Gue selalu bikin kesalahan demi kesalahan dalam menjadi suami atau menjadi ayah gitu. Karena seperti profesi lainnya, lu butuh waktu untuk bisa jadi. Iya. Kayak misalkan lu nge-host sekarang bagus banget, salah satu interviewer favorit gue. Amin. Tapi pada awalnya kan ada kesalahan yang lo lakukan, sengaja atau tanpa, sadar ataupun tanpa. Menjadi ayah dan suami juga gitu. Akhirnya gue sadar, ketika di dunia kan gue lebih banyak waktu jadi suami dan jadi ayah. Karena kerjaan gue cuma stand up, kerjaan gue cuma sore ke malam. Terus gue sadar, berarti selama ini di Jakarta tuh gue gak jalanin peran gue bener-bener sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Karena gue ngabur, gue jadi direktur Comikan dan jadi stand up comedian. Giliran gue lebih banyak dibutuhkan jadi suami dan ayah, gue tergopoh-gopoh. It breaks my heart terribly, knowing that I'm not a good husband and I'm not a good father. I don't think so. Jadi buat gue lebih baik itu karena ketika lu bawa keluarga lu jauh dari tanah airnya, terus udah gitu nggak bisa diandelin nih ayah dan suami, aduh, udah berkorban, tolol lagi. Jadi yang gue harapin tuh gue bisa jadi suami yang jauh lebih baik dan jadi ayah yang jauh lebih baik. I don't wanna break anybody's heart. It's funny karena we talk about this di episode yang terakhir. Karena gue jujur kan penasaran banget ya. Makanya kemarin di episode sebelumnya gue ngobrol sama lo, gue nanya apakah lo menyesal, apakah lo merasa bersalah sama istri lo dan anak-anak lo karena lo bawa jauh-jauh dan lo juga nggak tahu apa yang akan terjadi esok, minggu depan dan tahun ke depan gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang lo mau sampaikan sekarang misalkan dengan semua emosi yang lagi lo rasakan ke istri dan anak-anak lo? Aduh. Batan gue nih. Aduh. Oh, gue juga jadi sedih. I know I'm going to cry. Oh man. Jadi waktu kemarin itu, anak gue sakit. Anak gue tuh bukan tipe ke anak yang minta. Anak gue gak pernah minta apa-apa. Semua yang tahu anak gue gak pernah minta. Tiba-tiba dia bilang, ayah bisa temenin aku tidur gak? Dia nelpon bahkan. Tapi gue gak ngeliat, gue liat teksnya. Dia lagi demam tinggi, terus dia peluk tangan gue. Dia udah lama gak tidur sambil meluk tangan gue. Dia cari, gue lagi duduk, ini tempat tidur, ini gue di sini. Dia cari tangan gue, dia tarik, terus dia peluk. Ini insting yang mungkin muncul lagi, karena terakhir dia kayak gitu tuh balita. Terus gue pikir dia tidur, tiba-tiba dia ngomong,
I love you so much, Ayah. Dia sering sama gue ngomong I love you Dipo, I love you Ayah. Ditambah so much-nya itu doang bikin gue. 2 kali dia bilang, I love you so much. Dan gue rontok di situ because I failed him. I didn't protect his health. Gue gak tahu mesti dibawa kemana ketika dia sakit. Tapi gue sedih banget. Bahwa gue gagal gitu. Jadi, ya gue cuma mau bilang, gue minta maaf. Gak ada alasan sih Ayah. Bawa kamu ke New York tuh sebenarnya bener-bener hanya karena Ayah pengen ngejar cita-cita Ayah seorang. Ayah cuma bisa berdoa, ini juga baik untuk kamu. Ayah gak bilang kamu gak bisa jadi apapun yang kamu inginkan di sini. Dan Ayah gak bilang semuanya lebih mudah di New York. Tapi apapun yang kamu cita-citakan, Dipo kan suka serangga, suka bikin karakter, Shira suka musik. Kayaknya New York tuh tempat yang baik untuk kamu berdua. Dan untuk Mila, I want to say I wish you could have married a more decent person. A person that understands you more. Walaupun sebagai Scorpio emang agak susah sih untuk dipahami, tapi I still love you. Just as much. I'm still your number 1 fan, and I still want to do everything I can to help you achieve your dreams, right? I made a promise and I'm going to keep it. I failed miserably trying to keep that promise, but, you know, I'm still here. I'm not leaving. So give me time untuk Mila, Dipo, dan Shira. Hopefully, this is going to be a good decision for everybody. I can't promise anything, and I'm sorry, but, you know, moga-moga. Kenapa gue jadi ikutan nangis ya? Iya. Karena temen SD kali ya? Iya, karena Jadi kita kan lu tahu waktu gue SD kan. Iya. Waktu lu SD kan gue kayaknya gak ada perasaan banget sebagai anak SD. Mas, tapi you know, akhir kata gue cuma mau bilang bahwa kayaknya gue tanpa gue sadari, gue jadi sangat invested di journey lo. Karena gue juga, I'm rooting for you. Thank you. Gue berdoa semoga apapun yang lo jalani itu ada yang terbaik buat lo. Amin. I think you're very lucky and privileged karena lo Thank bisa you. melakukan ini. Dan lo punya support system anak-anak dan istri yang sangat luar biasa. Yang mensupport dan memperbolehkan lo. Dan sebagai warga Indonesia, wah berat banget nih. Sebagai warga Indonesia, I just wanna say that gue bangga banget sama lo. Thank Dan you. menurut gue cerita lo bisa jadi inspirasi untuk banyak orang. Tapi bukan inspirasi kali ya. Menurut gue bisa membawa keberanian kali ya. Untuk orang-orang to, you know, Iya. sit back, rethink their purpose in life itu apa. Dan selama bisa, sama punya privilege-nya, ya lakukan daripada lo nyesel di Kemudian hari ya. kemudian gue setuju. hari. Jadi Thank you. thank you. Gue juga senang banget bisa ngobrol sama lo. Dan gue merasa gue selalu dapetin new perspectives and fresh air di setiap kali ngobrol sama lo. Dan secara nggak langsung juga lumayan, gue jadi banyak berpikir lah. Karena omongan-omongan lo selama 3 episode ini ya. Karena kita udah cukup sering ya berinteraksi. Kayaknya nanti acara gue di CXO tuh Panji Platinum Ways. Dan gue realize sesuatu sih, karena gue merasa kayak ya kita sama-sama punya privilege dan lo selalu juga mengingatkan itu juga gitu ya. Dan I think I should do something more lah, karena gue punya the privilege to do so. No pressure, just do anything that makes you happy sebenarnya. Dan berharap apapun yang bikin kita bahagia juga membahagiakan orang di sekitar Banyak kita orang. yang terdekat ya. Betul. Ya. Dan itu kan juga prosesnya panjang ya. Betul sekali. Jadi Dan ya. kita belum barang jadi give yourself time, you know. Don't be too stressful.
Jadi kalaupun rasanya seperti tidak ada alasan untuk bertahan, setidaknya bertahanlah untuk tawa selanjutnya yang gue janji bisa gue sediakan. I know it seems hard. I know life is hard. I know it's hard for me. But I promise you, if I can make you laugh, I can make you laugh again.